107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Mbak Melati, paket. Oh iya mas. Mbak Melati, paket. Ya Allah. Duduk. Boleh Mampir, duduk ya? Boleh, duduk. Terima kasih, udah pas banget Mbak. Mbak, aku capek banget. Paket Kirain terakhir nggak? duduk. Paket terakhir. Iya, paket terakhir ya. Capek Iya. banget aku. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Kemarin baik, lo Mbak. lama banget gak kelihatan. Soalnya ini aku cari samben, Mbak. Aku mikir lagi Sambinan. Kirain Sambi. ikut Imlek. Ya enggak, Kamu kan sibuk kayak banget. gini kok Imlek. Ngawur, Jawa, Pol, Tulen. Nyel. Nyel. Apa? Kemarin tuh yang nganter paket tuh kan bukan kamu ya. Itu Lukman itu temanku. Ayo ganti nama bingung tau, ayo kamu. Banyak banget namanya. Lukman kemarin temanku Lukman soalnya dia ini teman kosku. Loh, ini kos? Ngekos. Gak rumah? Enggak, Ngontrak? ngekos. Apa sih? Sebentar. Apa? Sebenarnya tuh kita tuh ngapain ya Allah di sini? Astagfirullahaladzim. Kebiasaan gitu toh. Ngapain ketawa? Kita jadi kan biasanya mungkin teaser itu dengerin kita cuma suara doang kan. Nggak tahu kayak wajah kita berdua. Doang. Awkward banget. Nah, kita berdua adalah podcaster di Pengen viral. Waktunya pengen viral nih, Bos. Hai. Pengen Viral, tempat kita bahas yang viral-viral. Awkward, maaf ya teaser ya. Maaf ya, mungkin Kita udah emang lama ketemu wajah ya. dan suara kita kadang nggak sesuai ekspektasi mungkin. Mungkin. Tapi jadi kenapa kita memperlihatkan wajah go public gitu ya? Kenapa tuh? Karena ini edisi Close Mic Ya. terakhir kita. Ya. Tapi selain di Pengen Viral ini ada apa aja sih? Iya, Mas? ada lebih banyak lagi Mbak Melati. Ada di yang bahas cinta-cinta itu ada di Tuan Puan, terus ada juga yang bahas musik ada di Minit. Gimana bacanya? Minit, terus ada juga yang bahas horor itu di Enigmaris. Sama mereka juga bakal close mic juga ya, kasihan ya. Kok kasihan? Kita juga kasihan berarti. Juga kasihan lah. Wah. Nah, di Pengen Viral kali ini sebenarnya kita tuh bahas apa sih? Karena Pengen Viral mungkin kalau teaser udah dengerin ya, yang dari episode-episode sebelumnya itu pasti bahas hal-hal yang kayak ini tuh apa sih gitu. Baru juga 2025 baru Iya, berjalan sebulan gebrakannya ya, banyak tapi udah banget itu ya. banyak banget gebrakan. Kemarin tuh yang sempet jadi omongan orang-orang tuh pelatihnya Indonesia dipecat itu loh. Siapa namanya? STY. Enggak, namanya. Sintayong. Iya dah. Dipecat kan dia, kasihan. Dihujat, dipecat. Dipecat. Terus apa lagi ya? Terus ada PPN. Wah, itu kemarin meledak juga itu Oh PPN. pantas, gajimu dipotong kah? Dipotong bukan gaji dipotong. Kebutuhanku jadi naik harga nih. Itu. Terus ada ya kemarin tuh Imlek kan, baru aja Imlek kan kita liburan kemarin. Wah, paketnya beludak banget, Mbak. Makanya ini. Check out. Emang kurang ajar orang-orang nih. Ya Allah. Tapi Apalagi? dari gebrakan-gebrakan baru itu sebenarnya tuh juga ada lagi kayak emang paling apa ya kayak gempar, paling hype itu masalah emang perekonomian. Bukan di Iya. Indonesia doang sih sebenarnya. Bukan di negara kita, tapi di luar negeri juga. Emang iya. Iya kayak dolar naik atau apa kan Oh, itu iya, juga bener. pengaruh toh. Piye toh? Kemarin sempat ngebug loh Google. Dolar Oh, ke ya rupiah jadi ya, 8.000. ya makanya kayak lah emang bener gitu. Tapi kayak nggak mungkin banget kayak itu. rupiah tuh harganya kan emang seanjlok itu. Itu ngebug, cuma ngebug itu. Kok bisa kira-kira? Ya, namanya juga teknologi kan. Apa coba? Tapi apa ya? Hah? Ngapain itu? Sebelum kita mulai kita ngasih kerjaan dulu kali ya ke editor. Editornya siapa sih? Nggak tahu, Hai editornya editor. Halo editor. Halo editor. Mbak. Inam gak sih? Waduh. Editor kerja nih. Tapi sebelum kita lanjut ke Pembahasan iya. So stay tune di pengen viral.
Hai. Pengen viral, tempat kita bahas yang viral-viral. Dibocorkan langsung dari Studio 3 Sekolah Tinggi Multimedia 107.7 MTC Radio, The Next Generation Channel. Dan masih di pengen viral. Pengen viral. Enggak kebanyakan. Sendiri. Masih bareng aku Mbak Melati. Dan masih bareng aku juga Mas Kurir. Tapi bukan kurir. Biasa? Bukan kurir biasa. Jadi kita lanjut ya Mbak di perbincangan kita tadi. Perbincangan kita. 2025 baru berjalan berapa? Sampai Februari ya? Berarti sebulan. Baru sebulan ya? dikit. Tapi udah banyak banget yang terjadi lah di Indonesia ini. Terus, itu kenapa orang ketawa itu? Iya. Kenapa ada orang ketawa? Kita juga ketawa. Belum Kenapa lucu kita. ketawa? Kita belum ngelucu, woy. Adib. Nah, Ya Allah. tadi kan kita udah ngebahas apa tadi? Ya Allah. Kita baru Saya nge-mention Oh iya. STY. Terus, Bukan. iya kita Iya, nge-mention tapi STY. bukan itu maksudku. yang, Terus gimana maksudmu? yang ini. Gongsi baca, Imlek. Itu Terus? kan ada ini toh. Di Malioboro. Iya ada. Itu PBTY namanya. Mau ke sana, Kak? Gak males. Ya udah. Rame Ya, di situ, Jur. udah Rame enggak. banget. Sebenarnya tuh Oh, kenapa? Imlek tuh sudah semenjak bukan Imleknya sih, semenjak Presiden Gus Dur kalau nggak salah, dia kan udah meresmikan agama itu kan, agama Konghucu gitu. Jadi makanya kenapa Imlek kan kemarin libur toh, Iya, kayak Ibu. ada cuti bersama juga. Ada banyak kemarin. Iya, makanya Imlek itu ada cuti bersama. Kenapa? Ya karena itu, karena kan termasuk agama besar di Indonesia. Oh, tak paham. Arahmu aku paham. Jadi Imlek itu ada sejarahnya, Mbak Melati. Gimana tuh? Imlek itu udah ada sejak dinasti Shang katanya. Ya, nyebutnya tuh apa Torek? Jangan diketawain deh. Oh, iya. Oh enggak, maaf ya. Udah lama itu dan kamu tahu di Imlek itu kan ada barongsai kan? Barongsai itu namanya Nian aslinya. Naga itu naga bukan sih? Bukan. Singa. Singa naga itu Bukan naga, bukan singa, ya itu makhluk sendiri gitu loh. Iya, Nian itu tuh terus? legenda Nian. Kalau katanya tuh barongsai itu kalau malam-malam itu nyulik-nyulik orang. Bohong. Serius. Serius. Terus ngusirnya tuh kita harus kasih pakai ini. berisik-berisik. Oh, mana kayak deng 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 deng. Iya. Piye coba? Nggak bisa aku. Aku tahu itu dari ini Upin Ipin. Upin Ipin kan ada ceritanya. Meme. Wih. Meme Susanti kan nenek. Oh itu maksudnya. Gak apa-apa. Sumpah ini kalian yang ngeliatin aku takut deh. Diliatin orang-orang di sini. Tapi makanan khas Imlek tuh juga ada kue Ada, keranjang. banyak. Tapi tuh aku kok nyebutnya kue keranjang, Mas. Apa emang itu? Jenang dodol kayak jenang dodol. Tapi iya gak sih? Heeh. Tapi kan bentuknya aja yang kayak apa ya? Keranjang. Enggak. Sebenarnya bukan keranjang kayak ini tuh apa ki? Wis mbok iki lah pokoknya. Supik. Supik iki apa tuh? Ya Allah, rek iki rek. Astagfirullahaladzim. Dan juga neng Indonesia itu ya yang kamu bilang tadi bener Mbak Melati. Kemarin jadi libur dan kebetulan pas banget sama ini ya Isra Mi'raj ya. Jadi 4 hari itu kan libur full kan. Wah. Kamu libur kerja juga kan? Iya, Enggak. Enggak. Lah aku nganterin Oh, iya. paket ini. Oh iya benar. Tapi Imlek Ngawur. juga itu loh, banyak diskon. Banyak diskon. Apalagi yang 22 tanggal cantik kan, 2 Februari gitu. Cek. Tapi selain Imlek ini ya Mbak ya. Ada yang tren juga berhubungan nih sama Imlek. Apa tuh? Sama ini kegiatanmu yang impulsif ini. Enggak impulsif itu butuh. Apa emang ini Denial. apa? Ini Ini ada apa? baju, terus ada apa ini, ada skincare, terus ada tas. Nah itu maksudku. Butuh. Enggak. Denial ya, denial. Enggak butuh, itu enggak butuh. Para orang impulsif tuh biasanya dia kayak enggak kok butuh kok. Ih lucu ya ini dibeli. Nah ini contohnya. Jadi ada apa namanya konsep. Ada konsep tiba-tiba ada konsep. Ada tren namanya tuh no buy challenge. Nah kok nggak boleh beli-beli? Ya Kenapa kan gitu? sekarang udah kayak gini loh keadaan. Kita tuh harus hemat Mbak. Itu udah dipotong anggaran bayar ya sekarang ya. Iya. Ngaruh itu ke tempatku. Ke tempatmu ngaruh nggak? Tempat. Iya. toh? Ngaruh. Kita yang kena kan, Kita tapi kena. iya padahal kita nggak ngapa-ngapain tau. Kita jadi nggak punya kegiatan. Banyak. Aku jadi banyak. nggak punya kegiatan, tapi Aku banyak, back to topik lah. Tapi no buy challenge ini gimana? ini tuh ya kayak apa namanya terjemahannya lah no buy challenge itu kita Terjemah. ditantang untuk nggak beli barang-barang yang nggak
penting kayak gini lah, apa ini? Duh, ya kalau misal butuh, misal kayak emang lagi butuh baju kan gimana? Tapi emang agak susah sih, apalagi kayak itu udah jadi lifestyle, gaya hidup. Wis opane lek ape pamer kemenyeke masalah kayak paket bendino teko iku tanggane ku ndelok iki masalah iki dhuwite teko endi ngono. Wis parah cerewet kowe iki. Ini tuh ini kan bagus, ini fungsinya tuh buat menghemat biar kita nggak ngebanyakin sampah juga. Loh, terus ya. biar nggak Oh iya, biar sampah. nggak ya pokoknya biar hemat lah, Iya, sekarang juga sampah-sampah. ekonomi lagi parah kan. Ada tips nggak? Ada dong banyak tipsnya. Ya pokoknya setiap ada kemarin tuh Imlek, ada diskon Imlek itu jangan langsung diskon. Duh, tapi kan murah, tiba-tiba jadi 2.000, 3.000 ya. Iya, Bang. Iya. Oh, itu murah banget. Loh, ada tapi Aku sumpah. nggak terlalu nggak terlalu ngikutin dan apa yang Ya, kamu cuma nganter-nganter toh? Iya, cuma nganter toh aku. Kurir paket ya. Mm-mm. Tapi relevansinya dari Apa? tidak membeli barang dengan ketidakpastian hubungan, sorry, ketidakpastian ekonomi. Kejauhan hubungan. Apa? Jadi ya kita jadi bisa mengelola keuangan dengan baik lah, intinya kalau kita nggak beli-beli yang nggak berguna lah. Tapi kalau buat orang kaya, Ya itu pengecualian dong, No. pengecualian itu. Kalau Anda orang kaya silahkan tidak usah ikuti tren ini, nggak apa-apa. beli aja sepuas kalian. Iya. Tapi kan itu pajaknya. Oh Kalau iya. Iya. apalagi kayak belanja di luar negeri, kan itu pasti kena bea cukai tuh biasanya. Ngomong-ngomong juga. pajak, Nah, kemarin tuh juga, ya kan? aduh itu juga kena Mbak. Orang-orang yang kerja kayak aku ini wah pusing gara-gara PPN naik gitu. Aku juga pusing. Kayak aku suka nongkrong, Mm-mm. suka belanja-belanja gini kan. Jadi kan kayaknya harganya kok naik ya gitu. Meskipun naiknya tuh kayak cuma 2.000, 3.000 atau kayak berapa nggak nyampe Itu banyak, tapi tuh tetap kerasa kerasa berapa kali. Kayak bisa sekali, 2 kali, dah. Kalau 3 kali 4, 12. Belum Iya siap. Harusnya itu nggak lucu aku tapi nggak siap. Jadi aku tahu. Ya Allah, Rex. Jadi enek banyak lah Mbak faktor-faktor kenapa. Bener 3 kali 4, 12. Iya bener. 12%. Bener. Oh, Bener kita back to masuk? topic. Back to topic. Nggak suka. Jadi ada beberapa banyak lah faktornya, ada inflasi, terus ada sesuatu yang kita nggak tahu lah, nggak paham lah. Tapi pajak itu sebenarnya tuh yang dibilang banyak kayak bilang kayak enggak pajak nggak ngaruh gitu. Ngaruh, coy, di masyarakat. Siapa yang bilang itu? Raffi Ahmad yang nggak bilang itu mah. Raffi Ahmad toh. Ya yang nggak bilang. enggak, maksudnya yang kayak sekelas dia, maksudnya kan kayak di bawah-bawah itu ngaruh toh ya. Kayak maksudnya kayak kita juga. Barang-barang sing sepele dadi naik, jasa dadi naik. juga Sepele kan. tuh piye? Ya maksudnya nggak sepele ding, barang-barang sing kayaknya kecil-kecil gitu loh. Dulu menurutku tuh naik gitu loh. Oh ya, katanya ini menghalangi. Di briefing ya. Gitu ya. Apa toh ini kayak berat banget kayak dosamu. Itu minta diturunin ke lantai apa di sini? Enggak, udah ini aja. Emang iya? Bisa lah, manut lah. Kita ngomong ya sama FD ya. Iya, benar sekali. Tapi ini fluktuasi dolar AS. Aku nggak paham itu. Saya nggak aku usah juga dibahas, bingung jangan bahasa bahas kayak fluktuasi. gitu. Kenapa dengan dolar Amerika Kita tuh Serikat? yang sepele-sepele aja. Kayak kita Sepele? ngasih, iyalah kita ngasih inilah tipsnya gimana biar menghadapi 12% ini. Tapi Ya. ya walaupun udah nggak jadi ya, tapi suatu saat nanti siapa Jadi, tahu. Oh, aku tuh masih? kemarin naik kereta ya. Hah? Mas harga makanannya naik. Berarti masih jadi ya? Jadi, harga makanannya naik. Kayak terus aku kayak ngebatin toh. Kayak ya Allah iki regane popi kok dadi sakmene. Dari piro? 17.000. 17.000? Heeh. Itu nggak naik di warung Madura masih 6.000-an loh itu. Loh enggak kan maksudnya kan di kereta. Ya, jadi beda kan sih, terus beda jadi aku mikir kayak walah berarti emang kayak sebenarnya itu ngaruh tapi emang kita tuh dimanipulasi. Iya nggak sih? Nggak tuh kayak biar nggak sadar kalau emang itu naik gitu loh. Ya kalau emang mau menghadapi kenaikan PPN ya itu pemerintah dan pengusaha Harus apa? ngasih insentif pajak, terus mungkin ngasih bantuan sosial juga atau program subsidi lah bagi masyarakat yang membutuhkan gitu. Tapi menurut aku juga untuk masyarakat yang membutuhkan itu kalau at least masih bisa berusaha untuk kerja atau apa ya diusahain lah. Kayak jangan ngandalin pemerintah juga. Atau pemerintah juga ya kamu tahu lah ya di negara kita yang Ya, sangat budiman ini. PPN naik ini kan juga tujuannya buat nutupin itu kan, kerugian negara itu kan.
Tapi ngomongin PPN juga emang bikin nangis nggak sih? Iya, pinter Kayak, banget. ya Allah. Pinter banget. Rex, ekspresimu kok gitu sih? Pinter. Aku makasih. bilang pinter. Iya, Kayak bikin nangis bikin ya. nangis ya, kayak ya Allah ini kok naik, apa-apa naik, dikit-dikit mahal, mau ngapain gitu. Tapi ngomongin soal nangis. Itu yes. dia, masuk. Ada kayak, aku nggak tahu kayak tadi case mungkin ya. Kenapa emang, Mbak? Nangis di jam 7 sampai 10 malam itu bisa turunkan berat badan. Pantas, aku sering nangis malam kan. Pantes kering. Pantesan kering. Enggak kan, aku kalau nangis di atas Enggak, jam 10. ini dari mana infonya? Emang valid? Valid, mana banget. Aneh. Orang Nggak aneh, tahu. orang aneh. Ada sih kayak, sebenarnya tuh kayak, nggak tahu aku juga, orang-orang tuh aneh kadang di sosial media. Kayak emang iya ya. Tapi enggak, tapi kalau buat nangis sendiri tuh mengeluarkan hormon apa ya? Kayak Hormon sing ngaruh ke lemak, Po? enggak juga. Enggak juga. Hormon ke lemak kimia ya, Rex. Aku juga mikir deh. Gue sih kayak nangis kan biar membersihkan mata. Oh gitu, tak. Jadi Tapi kayak ya- ada penelitian, ada efek psikologisnya juga gitu loh. Anu mungkin, apa namanya itu? Itu namanya apa? Sugesti mungkin. Oh iya. Kesugesti. Enggak, Enggak aku juga. tahu kenapa jam 7 sampai 10 malam itu nangis bisa turun berat badan. Kalau nangis kan gak mood toh, Rex. Gak mood mangan, Rex. Ah, itu hubungannya. Aku juga gak tahu asbun aja. Enggak apa-apa ya, karena aku juga asal aja. Biar aku lihat kamera. Aku udah lihat kameramu belum? Udah. Ya udah. Apa sih? Ya, nanti lihat kameramu juga ya. Ah. Tapi ya ini kan masih masih ada banyak penelitian lah, nek masuk nangis jam 7 sampai Iya, jam sebenarnya jam tuh 7 sampai ada jam 10 malam penelitian tuh lebih lanjut juga. Sholat isya sih. Sholat isya sih. Baru nangis. Baru nangis. Nangisnya tengah malam. Mm-mm. Bener-bener. Tapi sebenarnya alternatif untuk turunin berat badan tuh nggak nangis ya, Tisa Ya ya. iyalah. Sumpah. Kayak sumber teko andeng karena Tapi kan ya ini yang lagi ngetren kan, yang diomongin orang kan, kata nenek. emang iya diomongin orang. Iya, kan makanya kita omongin di sini. Olahraga, terus makan yang gizinya seimbang. Bener. Dan- Ya sampean itu loh, nek aku kan udah keluar terus, aku ngangkat paket banyak. Ini sampean kudu di Badanku Makan. kecil ya, sorry, kelihatan gak sih di kamera? Badanku kecil, woi. Aku kecil. Jadi aku nggak dia, cuman pengen ngurangin juga konsumsi gula sama ultra processor food. apa itu? Maksudnya kayak ini kan gue wuyu gitu lah apa sih? Ada iki lho lah apa sih? Kok bisa nih? Ya itu ultra processor food itu maksudnya kayak yang makanan olahan Processor food. ultra processor. Apa itu? Iya itu lo tak jelasin nih lo ya Allah. Iya. Apa itu? Itu makanan yang olahan gitu loh, kayak makanan kaleng, terus kayak mie instan itu kan kayak diolah dulu di pabrik-pabrik kan berarti kan prosesor itu ya sih. Jadi kayak Ultra processor food. Aduh, keluar lu dah. jijik sekali Rexi. Ih, kamu loh. Kok iso aneh lo? Terus, waduh jauh ini, susah ini bridging-nya. Aduh. Bridging-nya Astaga. susah. Apa Kita kan sih? dari tadi makan ya, jam 7 sampai jam 8 Kesejahteraan mental. nangis, itu bisa bikin kurus. Terus? Nah, selain hal itu, selain nangis-nangis itu, ada juga nih di luar negeri yang bikin nangis. Apa tuh? Jauhan. Kok gini-gini? Enggak, aku bingung masuk ini. Ya udah. Jadi, Ini capek ada lagi banget Mbak lagi yang jawabnya, ya udah. ada lagi Mbak yang viral selain nangis itu tadi toh. Di luar negeri sana ada UU sing ngebolehin anak perempuan 9 tahun udah boleh nikah. 9 tahun bayangin. Nangis aku juga. Aduh. Ya Allah. 9 tahun ki SD. 9 tahun ini secara fisik kayak kita lihat masih kecil ya 9 tahun ya? Apanya? Fisik. Fisik. Seleksi. 9 tahun kan masih kecil, masih fisiknya belum jadi, pikiran juga Ya, belum jadi. mentality pun masih terombang-ambing ya. Bahkan kita pun yang masih 12 tahun ini kita berdua ya, 12 tahun. 12 kali Nggak tahu itu 4. berapa. Enggak ketuaan. 12 tahun, 15 wes. 15 tahun, enggak tahu Jadi, itu berapa tahun yang lalu. Kita Ini juga agak tepatnya tuh namanya UU Irak. Mengizinkan anak usia 9 tahun untuk menikah tapi dengan izin orang tua. ya tetap aja Ya, izin tetep orang aja. tua, izin orang tua mah kayak ya wis lah rabi yo kan aku mau ngurusi awakmu ngono wis. Dicolong dong karo wong tuane. Wong tuane enak ya, gak mikir kayak, "Weh, anakku rek nikah ngono wis bahno cek tanggung jawabnya bojone ngono." Tapi Ya kan? Makanya Sik. dipikir-pikir gak jadi nek dipikir. sarang tahun nek enek
orang dewasa ini menikahi anak 9 tahun kan pedo mah kelainan anjir. Iya, terus makanya ini agak kontroversial Oh, sebenarnya. ya jelas itu mah. Bahkan di negara kita sendiri yang di bawah umur, berapa tuh usia Legal ya? nikah? 17 Iya. gak sih? Enggak, yang buat cewek enggak. Oh, Naik berapa ya? Emang 19. Loh kok pada nggak tahu, saya anak ini nggak tahu pada berapa itu. Bro, di Oh 19, cewek 19, laki-laki? Laki-laki berapa? Duh, itu mah well done, itu mah laki matang. Emang iya? Emang iya? 21 plus. Nggak tahu ya, mungkin Tisar yang tahu. Ini bisa break the fourth wall Iya, misalnya Tisar yang tahu, boleh lah gitu. Itu pun udah jadi perdebatan gitu loh, apalagi ini yang kayak 9 tahun kayak why? Dan yang pasti peraturan ini ya jelas inilah apa namanya? Dapat kecaman lah dari dunia lah, dari organisasi hak asasi manusia gitu. Iya, tapi kan dari undang-undang ini itu apa ya, kayak hukumnya tuh beda aja, kayak hukum syariah. Iya. Syariah. Ya emang Ya, tidak. plus minus aja itulah ya. Enggak, tapi aku masih cari plusnya ya. Apa ya plusnya ya? Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Buat negaranya Oh, sendiri. di Indonesia cewek 16, cowok 19. Dicariin dong. Masa sih enggak lah, masa 16? Kecil, belum lah, belum ada KTP itu. Tapi kan Itu udah udah bisa reproduksi itu. Loh Rex, gini loh, nikah tuh nggak cuma dipikir soal reproduksi doang. Kalau cuma reproduksi ya udah sana nggak usah nikah. Iya. Kan apalagi nih di UU Irak tuh hukum syariah, ya udah itu kayak ibadah seumur hidup. Nice. Tapi ya nek nikah dari 9 tahun Boleh lah ya. Legal kok, aku legal. Kamu juga mau ngelamar cewekmu? jangan ngomong itu. Back to topic. Ngawur. Nggak boleh gitu, Rex. Gimana sih? Ya pokoknya emang kontroversial lah dampak buat nikah dini. Itu secara kesehatan, secara kesehatan fisik dan mental itu kebanyakan nggak siap, belum siap. Susah juga nih dipikir. Apalagi itu masih masa anak-anak ya, kayak masa pertumbuhan gitu. Gak usah dipikir, ngapain dipikir, mikir diri sendiri aja berantakan. Iya. Lanjut. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa? Materi. Topik yang Selain si apa kita ngomongin tadi yang viral ini ya, selain UU Irak yang ngebolehin anak 9 tahun nikah. Sekarang tuh yang banyak diomongin tuh ini, Mbak. Masih soal ekonomi sih. Gen Z dan juga self reward. Nah, ini sampean lagi nih contohnya. Ya Allah, kayak berasa dimarahin ya. Ngawur. Enggak, tapi kan di sini tuh Gen Z self reward 75%-nya untuk makan. Oh iya. Hey, gaji kita itu kecil brok dengan kerjaan yang sebanyak itu. Ya kita wajar lah buat makan, buat apa lagi, buat nabung aja nggak ada duitnya. Misal kayak gaji nih UMR doang. Belum lagi kayak misal generasi sandwich ya, kalau nggak self rewardnya buat makan, buat apa lagi. Nanti kalau beli barang-barang gini dikiranya impulsif, boros. Makan disalahin tuh maunya apa, ditabung doang lah, ditabung doang kita nggak makan dong. Curhat ya, Pak. Boleh. Iya, sorry. Ya udah gajian makan terus malamnya nangis jadi nggak gemuk tadi kan. Iya, masuk. dong. Bisa jadi reaksi, ya Allah. Jadi itu terus faktor-faktor sosialnya itu kan emang itu kan apa namanya, tekanan sosial gitu loh. Jadi kayak Tapi ini relevan sih ke aku sih. Aku juga. iya kan? Ya kebanyakan juga buat makan sih. Buat apa lagi? Iya, buat apa? Lebih bermanfaat gitu loh bagi tubuh kita. Buat makan dan juga buat minum. Tapi sebenarnya kalau berlebihan pun juga tidak baik. Iya, bener. Contohnya. Ya maksudnya itu kayak misal nih, kayak kau mendang-mending gitu ya. Ya aku sendirilah. Aku tuh nge-compare harga kopi. Biasanya kopi 30.000. Itu aku beli loh, Rex. Gila. Satu kopi doang. Itu Gila. kalau sehari 30.000 ya. Seminggu 3 kali 7 200 Itu itu 10 itu seminggu. Sebulan. Itu buat kopi yang 30.000 itu kan udah mahal ya. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah satu kopi 30.000 deh. Satu kopi 15.000 aja udah kerasa. Nah tapi kalau ngerokok
Apa nunjuk-nunjuk kurang aja. Nek kopi konter sama kopi. Aku nek kopi beli sing Nescafe sasetan kecil itu loh. Itu Oh cuma iya, itu bisa. itu 12 Iya, disiasati. sama kita beli gula setengah kilo cukup. Manis banget yo. Yo, Nggak usah pakai yo gula, enggak deh. satu terus gulanya setengah kilo. Gula setengah kilo tuh buat 2 minggu lebih. Oh, ya siapa tahu. Makanya kayak manis banget ah. Ini piye? Gitu. Ngawur. Tapi ya ini mah apalagi soal masih- makanan. Tapi beda loh. Harga tuh harga membawa kualitas. Real min itu real min, no fake. sekarang juga banyak banget ya jenis-jenis makanan. Contohnya? Kok contohnya? Ya banyak jenis-jenis makanan mas sekarang. Ya gak sekarang doang. Ya dari dulu juga sih, tapi Heeh, sekarang makanya. tuh orang-orang jadi lebih tertantang gitu loh. Iya, dengan adanya makanan-makanan baru, dengan gaji-gaji yang secukupnya, terus Iya. aku harus makan ini sebelum aku mati. Wah, Oh gitu, iya. itu Tips yang makin juga, bikin. tips juga buat kalian. Kan maksudnya Berarti banyak itu ya, apa namanya, kayak di TikTok. Nggak apa-apa lah ya, pokoknya di TikTok, di Instagram, terus di sosial media yang lain tuh udah banyak kok kayak yang sharing tentang kayak gimana sih cara kalian buat ngelola duit Duit. dan gaji mungkin, atau kayak jatah bulanan kalian, jatah mingguan, atau kayak ya pokoknya duit kalian lah gitu. Selain kita apa namanya Gen Z ini makan-makan, kemarin juga nggak ada hubungannya sama makan-makan. Nangis-nangis. Iya Nangis-nangis. nangis. Aku ngomong aja sih kalau sempet Indonesia tuh gempar, Wow, menggemparkan Indonesia. Indonesia doang? Indonesia ada. Ini pelatih itu loh. Kau ngikutin bola nggak sih mbak? Enggak. Nggak ngikutin bola. Pelatih Indonesia, Sintayong itu kan dipecat. Oh iya, sempet dibikinin lagu itu loh ya. Gimana ya? Nggak tahu. Tapi ada Tahu. kan? Gimana tuh? Tahu, cuman aku nggak hafal, kayak nggak nginget siapa. Mengapa harus Sintayong? Oh, jangan aku tak sih nyanyi kok. Aku nggak tahu. Malu aku, krune banyak. Nggak gitu, aku emang pernah denger tapi ya nggak hafal loh. Iya, ngapain dia dibuatin lagu? Malu kan? Aduh ya Allah, kenapa Jadi itu? kenapa Sintayong dipecat ini tuh karena ya bisa dibilang karena performaannya lah. Karena hasil dari pertandingan-pertandingan terakhir tuh nggak sesuai sama target. Makanya manajemen bilang, oh ini nggak cocok ini. Karena nggak sesuai sama target, pecat gitu. Tapi Aneh. yang bikin kita kaget tuh banyak orang yang bilang itu tiba-tiba banget gitu loh. Iyalah, harusnya tuh kan kayak kenapa sih nggak bisa diomongin dulu gitu? Komunikasi, wadah. Apaan? Ya, Banyak miskom juga. dan dampaknya kan jadi banyak nek Sintayong dipecat karena kan Kenapa? dia udah menjabat. Dia udah jadi pelatih dari 2019. Berarti udah 6 tahunan Lebih di lah. sini. Iya, Jadi kan sudah. pasti udah ada bonding tuh di Iya. situ. Bonding. Apa tuh Nggak lanjutnya? tahu. Aku juga mikir. Jadi susah lagi nek cari pelatih lagi, harus mungkin ngerubah lagi. Tapi kan atau tiba-tiba nggak tahu aku juga. abis dipecat tuh besokannya tuh berapa pokoknya beberapa hari kemudian tuh udah dapet itu loh, pengganti nggak sih? Udah dapet pengganti. Siapa ya? Si orang hitam. Loh, ya namanya Namanya siapa ya? Patrick Kluivert apa siapa gitu? Patrick. Heeh. Udah beneran dah? Beneran. Patrick Kluivert kalau nggak salah namanya. Tapi juga beberapa hari setelah itu Sintayong juga main film kan. Jadi pelatih bola juga dia. Di Oh, film. di negara asalnya. Bukan di Indo. Jadi ini, apa namanya itu? Nek orang cuma lewat gitu. Apa sih namanya? Apa? Kuitos, apa? Apa Kuitos? Bukan Kuitos. Enggak tahu apa. Aduh, apa namanya? Tapi itu udah- Cameo. Oh, cameo. Cameo, Ya, thank you. cameo. Tapi itu ya, kenapa ya? Dampaknya sebenarnya kayak mana? Ya itu tadi, kita harus bonding lagi, cari mungkin strategi lagi yang baru. Karena beda pelatih kan pasti beda gayanya toh. Kontroversial sekali sih emang di itu di Indo. Maksudnya kayak apa ya? Ekonomi itu juga jadi alasan ekonomi nggak juga. Enggak juga ini. Siapa tahu karena ngebayar dia terlalu mahal atau udah kalau itu kayak sih gitu. nggak ada omongan kayak gitu ya. Nggak ada relevansinya atau nggak ada alasan ke situ. Selama ini maksudnya yang terjadi. Tapi emang nggak tahu entah ya, di Indonesia tuh ada aja gitu loh gebrakannya, kayak jangankan di luar sana gitu, yang deket-deket kita gitu kayak ada aja gitu loh, kayak ya Allah, kayak cuman ya Allah doang gitu loh. Bisanya ya. Iya kan? Makanya kalau nggak mau ke Indonesia, nih di Jepang Bagus. itu nawarin kayak siapa yang mau dibayar
500 juta buat orang tinggal di desa. Emang di Jepang iya? gitu. Iya. Jadi negara Jepang sana Nawarin gitu, pemerintahan Jepang nawarin ke orang-orang gitu loh kayak yang mau tinggal di desa itu dikasih duit 500 juta. sumpah? Iya, dibayar. Sumpah? Iya. Jepang? Mau pindah. Jepang. Aku ngomong Jepang cuma beda nada aja. Jepang sih ada di pikiranmu apa? Jepang. Itu sih cara kerja mereka Kerja mereka. sama liburannya. Hmm. Pengen liburan ke Jepang. Sun ya, bismillah. Nah, aku samurai sama Apa itu? Wih, gak usah disebutin. Yang tahu-tahu aja. Let's go. Ya itu sih kayak barang-barangnya di Jepang juga kan, cara teknologi, iya teknologi mereka. Maksudnya kan kayak jam kerja mereka, maksudnya kan kayak apa ya? Buat produktivitas tuh oke lah, tapi emang kalau untuk buat penduduknya sendiri tuh kurang. Makanya kenapa ditawarin buat siapa yang mau tinggal Di Jepang. Iya, di desa. Dan juga alasannya itu gini, di pemerintah Jepang itu katanya itu nyoba buat menghidupkan kembali desa-desa yang udah sepi. Soalnya kan orang-orang pada migrasi ke kota. Nah, karena di Jepang kan juga orang-orang pada kerja jadi nggak mau bikin anak toh. Jadi pemerintah Jepang tuh nyari orang buat ngisi desa-desa gitu biar hidup Oh iya lagi. sih ya, apalagi kemarin juga maksudnya kan kayak di Tokyo kan pusatnya tuh kayak wah itu Bener, ya itu migrasinya ke iya, situ semua. berpuluh-puluh ribu orang, kayak banyak banget kayak. Jadi nggak banyak yang tinggal di itu kan, di desa kan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari sosial media juga yang kita tahu gitu loh. Sekilas lah kita tahu, itu bagus kok desanya gitu loh, kayak yang itu apa namanya, terus aksesnya juga masih bisa diakses pakai transportasi umum ya. Kayak bus, terus mungkin juga ada kereta cepat. Tapi kereta cepat ada nggak ya ke desa? Apa cuman Walah, ya pasti ada stasiunnya sendiri. Iya, tapi masa kan ada kereta, terus nanti kalau bisa naik kereta bisa naik transportasi umum lagi Pasti gitu bisa loh. lah, pasti beda lah kan. Iya, ketersediaan fasilitasnya juga sebenarnya udah apa ya, diperhitungkan gitu loh sama pemerintahan sana. Jadi kayak ya jadi- mungkin kita mau pindah ke sana. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita ke Jepang. Gitu. Iya, enggak dong. Kalau masih mau pengen bertahan di Indonesia ya udah di sini aja. Tapi kalau mau coba di Jepang ya tidak apa-apa lah. Gimana sih daftarnya caranya? Nggak tahu. Gimana? Harus cari tahu kali ya. Lumayan cuy. Kita 500 cari juta. tahu. 500 juta lumayan. 500 juta tuh kita bisa beli Gacuan. gacoan Seblak. 7 juta porsi bisa. Seblak. Dapat seblak juga Martabak. lumayan. Martabak. Es krim. Dapat es krim, dapat jelas lah banyak pabrik-pabriknya aja es krim. Kok mikir jajan? Tapi 500 juta mungkin kalau dibandingin sama di negara kita mungkin beda ya. Mungkin di sana mereka juga mikir kayak 500 juta dapat apa di Jepang gitu loh. Dapat Hikmahnya enggak dong. Maksudnya di Jepang kan juga agak mahal juga, tapi ya udah nggak apa-apa. kita closingnya gimana nih sekarang? Nggak tahu. Pokoknya lumayan 500 juta Enggak. tuh. Dengan apa yang kita omongin tadi, aku sama nih mas-mas kurir, bukan kurir narkoba ya, itu Kayak gebrakan-gebrakan baru. Nah, tapi sebelum kita ada, pasti nanti kaget kayak, oh iya, kita Plot masih twist ada dan banyak gebrakan. plotis-plotis lagi ya. iya pastinya tiap hari. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pengen viral. Waktunya pengen viral nih bos. Hai. Pengen Viral, tempat kita bahas yang viral-viral. Masih di Pengen Pengen Viral. Viral dan masih bareng aku Reksi, Mas Kurir. Dan aku Helena sebagai Mbak Melati, tapi nama aku Helena Melati sih. Ya, iya Melati Mel, berarti. Mel, Ih, nggak asik enak, tuh nggak asik, nggak asik. Melati. Kita kasih kerjaan editor lagi apa? Editor. Nice. Ya Editor Allah. nih lagi, ayo banyak nih editor. Yuk kerjaan. tuh. Tadi Apalagi? recap. Ya, kita recap lah ya. Recap. Tadi kita udah ngomongin banyak hal ya, teaser yang terjadi di 2025 awal ini dan Awal dari banget. penghujung 2024 sampai awal 2025 ini ada yang dari STY dipecat tadi, terus ada No tren buy- no buy Gen Z, challenge. no buy challenge. Itu Gen Z tuh enggak tren.
Maksudnya yang apa? itu kan, yang Iya, impulsif, Gen Z yang self reward. Iya, yang Enggak, self-reward. emang tapi itu kebanyakan. Iya kebanyakan ya pokoknya itulah banyak diomongin lah sekarang lah. Terus tadi apa ya? Ada PPN. Oh iya itu PPN, terus yang anak-anak boleh nikah itu katanya di Irak Yang 9 tadi. tahun. Parah. Terus tadi yang di Jepang Oh iya, orang pemerintah mau Jepang ngasih mau uang. ngasih 500 juta buat mau yang tinggal di desa. Nya di Jepang sana. Ya pokoknya pokoknya. enak lah. Pokoknya kita udah bahas-bahas lagi dan sayangnya ini jadi penutup ya buat podcast kita kali ini dan kedepannya. Aduh. Enggak, aku seneng kan sebenarnya. Enggak, jadi Iya dia seneng sebenarnya, aku juga kok kayak udah kita cabut lah gitu. Enggak. Cuman kayak sedih banget, kita cuma berapa episode sih gitu kontrak Iya. kita di sini kayak dikit banget. tiba-tiba udah close mic. Iya tiba-tiba udah kayak ya udah dih. Tapi ya, udah kelar gitu. tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi kenapa harus kita? Kenapa? Apanya? Kenapa? Itu Tanya produsernya tuh. telat nanya yang harusnya dari dulu. Udah. Ya, dan juga selain kita pamit di sini ya, di sini kita juga mau promosi. Promosi ada, jangan lupa buat follow IG kita ya, teaser ada di @MMTC Radio Jogja dan ada di TikTok juga di mana? Sama di MMTC @MMTC Radio Radio Jogja, Jogja terus dan Twitternya juga MMTC Radio Jogja juga. Terus di website kita itu buat Radio. dengerin siaran biasanya, nggak tahu ada siaran nggak sih? Ada siaran. Kita udah juga ada. masih ada close Oh, mic. masih ada siaran. Kita juga ada siaran close mic. Ada close mic dari 3 Maret sampai 9 Maret kayaknya. Nanti masih ada update lagi lah. Itu nemenin kalian buka puasa mungkin. Dan jangan lupa juga buat teaser dengerin podcast yang lain ya di podcast mixtape di Spotify. Ada banyak program selain pengen viral, ada Tuan Puan, bahas apa itu? Bahas kayak percintaan. Ada Minute, Ini tuh musik-musik. musik dan juga ada Enigmari. Itu yang horor-horor. Betul. Itu kalau mau dengerin episode-episode sebelumnya juga bisa di Bisa. Spotify, di podcast mixtape gitu lah, ada kayak podcast mixtape. Pokoknya cari Emang aja sudah podcast mixtape, MIXTAPE. Iya, di MMTC Radio Jogja nanti adalah pokoknya pasti muncul kok gitu. Dan seperti yang udah aku bilang tadi ya Mbak Helena, aku mau pamit karena ini adalah paket terakhir kita. Paket terakhir yang akan saya antarkan. Ini paket terakhir kita Mbak, aku mau resign soalnya habis ini capek nih jadi kurir terus. Kenapa? Kok kenapa ya capek jadi kurir terus? Cerita sini Rex, cerita Rex. Waktu itu tinggal 1,5, 3 menit, 1 menit, 1 menit, 1 detik. Ya usah lama-lama. Kamu pengen resign? Pengen resign, aku udah capek banget jadi Udah kurir. dapat kerja? Baru nyari. Maru. Lucu banget. Baru nyari aku Mbak, tapi aku udah capek jadi kurir. Itu kasihan Lukman, malah ada pesaingnya nanti. Ya enggak kan satu instansi. Apa sih? Satu ekspedisi. perusahaan. Satu perusahaan kita, banyak Berarti- pemecatan juga. Nanti nggak ketemu lagi kalau resign mah. Ya iyalah, ya Mbak, nanti ketemu. Mau pulang kampung Pulang sama tapi. Lukman lagi. Apa? Mau pulang kampung. Mau pulang kampung Balik dulu ke aku. asal. Istirahat dulu aku. Nggak ada di sini lagi. Ya enggak lah Mbak, aku udah resign. Malah ya udah nggak apa-apa. Nanti itu ya kalau sempet datang aja Mas ke rumah pas lebaran nanti. Soalnya kayaknya Siap. ada makan-makan besar di rumahku. Oh, siap. Nanti WA aja. Nomor masih ada kan? Masih. Bagus. Ya udah Mbak Helena. Kayaknya aku harus pamit. Mau nganter paket Mau terakhir nganter paket banget. terakhir. Masih ada di motor itu. Udah kelamaan, udah ditunggu aku. Ya udah. Sedih ya. Makasih ya Mas ya. Makasih ya, Mbak Elena. Hati-hati di jalan. Dadah, Mbak Elena. Dadah. 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 Ya Allah, arep boxing. Iki ono tas, ono iku. Ih, cakep iki wis. Dah. Waktunya pengen viral nih, Bos. Hai. Pengen viral, tempat kita bahas yang viral-viral. Waktunya pengen viral nih, Bos. Hai. Pengen viral, tempat kita bahas yang viral-viral. MMTC Radio. The Next Generation Channel.